dua buah HCR-SR04 dan LCD yang dilengkapi dengan modul I2C dan menggunakan buzzer. Di sini kita menggunakan microcontroller Arduino Uno. Nah, di sini bisa dilihat yang di gambar tengah ini terdapat implementasi dari sensor pengunjung dan diletakkan di samping pintu masuk untuk mendeteksi pengunjung. Selanjutnya ada sensor monitoring daya dan biaya listrik. Sensor ini berfungsi untuk mengukur daya dan biaya listrik yang digunakan. Kemudian data akan ditampilkan di ThinkSpeak. Pada sensor ini kita sudah menggunakan sensor PZM004T. Di sini bisa dilihat, di sini saya membuat cara mengukur sensor daya pada lampu. Di sini sensor sudah bekerja dengan semestinya. Jadi sensor ini dapat mengukur daya listrik dan biaya listrik yang dipakai oleh lampu tersebut. Di sini ada pinnya. Jadi sensor ini dihubungkan secara UART atau RX ke TX dan TX ke RX. Di sini VCC-nya dia menggunakan catu daya 3,3 volt dan modul ESP8266 untuk dikirim ke ThinkSpeak. Selanjutnya di sini ada sensor monitoring dan pendeteksi gas. Sensor gas berfungsi untuk mendeteksi adanya gas monoksida dalam kafe. Apabila terdeteksi adanya gas monoksida yang dikeluarkan rokok atau buzzer akan berbunyi. Data dari sensor akan dikirim ke ThinkSpeak untuk ditampilkan. Jadi pada gambar yang paling kiri ini merupakan implementasi alat dari sensor monitoring dan pendeteksi gas yang dilengkapi dengan buzzer. Jadi di sini ada skematiknya. Selanjutnya di sini ada gambar dari kafe tersebut. Jadi di sini ada gambar, di gambar ketiga ini ada titik merah. Nah, itu akan merupakan letak dari sensor MQ2 tersebut. Dan di sini adalah gambar dari peletakan sensor MQ2-nya di tembok. Dan di sini sensor gas MQ2 ini bekerja pada tegangan 3,3 volt. Terus menggunakan pengiriman data secara analog. Dan buzzer di sini dihubungkan ke pin GPI 05 atau D1 pada node MCU. Selanjutnya data akan dikirim ke ThinkSpeak. Selanjutnya di sini ada sensor monitoring volume dan biaya air. Sensor monitoring volume dan biaya air ini bertujuan untuk mengukur volume air dan biaya air, dan datanya dapat ditampilkan di ThinkSpeak. Nah, di sini yang paling kiri ini gambar Arduino Wemos D1 yang dihubungkan dengan sensornya. Di sini ada gambar rangkaian dari sensor monitoring volume dan biaya air. Di sini VCC dihubungkan ke 5 volt, ground dihubungkan ke ground, dan signalnya dihubungkan ke D5. Kurang lebih pemasangan dari sensor ini yaitu di dekat penampungan air, sehingga ketika air yang keluar akan terbaca oleh sensor. Selanjutnya ada sensor monitoring intensitas cahaya, suhu dan kelembaban untuk mengontrol lampu dan pendingin. Pada sensor ini berfungsi untuk mengukur tingkat cahaya, suhu, dan kelembapan di dalam kafe. Sensor ini apabila di dalam kafe kurang dari tingkat cahaya yang kenyamanan pelanggan inginkan, maka lampu kafe akan menyala. Begitu juga suhu dan kelembaban. Suhu kelembaban kurang dari tingkat kenyamanan pelanggan, maka pendingin akan menyala untuk mengatur kembali suhu pada ruangan tersebut. Di sini terdapat implementasi dari sensor DHT11 yang merupakan suhu dan kelembaban, dan LDR sensor dari intensitas cahaya, yang dimana di sini kita hubungkan dengan Wemos D1 Mini. Selanjutnya di sini ada
tata letak dari sensor di dalam kafe. Jadi kita meletakkan sensor DHT11 itu di dekat, dan LCD itu LDR itu di dekat dengan jendela. Jadi LDR dapat monitoring cahaya yang masuk ke dalam kafe, sedangkan DHT11 ini dapat monitoring atau mendeteksi panas yang masuk ke dalam kafe. Di sini ada hubungan pinnya, dan selanjutnya di sini ada rangkaian dari sensor monitoring intensitas cahaya dan suhu dan kelembaban di dalam untuk mengontrol lampu dan pendingin di kafe. Next, di sini ada hasil implementasi. Hasil implementasinya sensor pengunjung mendeteksi dengan menghitung jumlah pengunjung yang masuk keluar kafe. Sensor pengunjung ini sudah bekerja dengan baik, dapat menghitung jumlah pengunjung yang masuk dan pengunjung yang keluar. Selanjutnya ada sensor monitoring daya dan biaya listrik. Di sini dapat kita lihat sensor sudah bekerja dengan baik. Di sini di sebelah kiri ini daya yang digunakan itu sekitar lampu 6 watt, dan biaya yang harus dibayar, biaya listriknya itu sekitar 8 perak 813. Dan di sini untuk biaya dan untuk daya yang digunakan atau beban yang digunakan itu 8 watt, dan biaya yang harus dibayar sebesar 11 perak 413. Di sini ada sensor monitoring dan pendeteksi gas. Di sini sensor ini berhasil mendeteksi gas monoksida pada rokok. Di sini sebelum dia mendeteksi gas monoksida pada rokok, sensor ini mendeteksi 337. Sedangkan ketika mendeteksi gas pada rokok, nilainya menaik menjadi 535. Di sini terdapat sensor monitoring volume dan biaya air. Di sini sensor telah bekerja dengan baik dan data dapat dikirimkan dengan cutting speed. Di sini bisa dilihat sensor yang di gambar sebelah kiri ini volume airnya itu sekitar 12.280 ml, yang kemudian biaya airnya itu sebesar 154.114 perak, dan volume air yang di sebelah kanan itu sebesar 1.686 ml, dan biaya airnya itu sebesar 21.000. Di sini ada sensor monitoring intensitas cahaya dan suhu dan kelembaban untuk mengontrol lampu dan pendingin. Sensor ini sudah dapat mengukur intensitas cahaya, suhu dan kelembaban pada kafe, dan juga telah berhasil mengontrol relay untuk menghidupkan lampu dan pendingin. Pada intensitas cahaya, ketika relay off, yaitu intensitas cahayanya sekitar 358 yang terbaca, dan pada ketika intensitas cahayanya agak redup, relay akan on. Di sini yang terbaca yaitu 172, dan suhu dan kelembaban juga berfungsi dengan baik. Ketika relay off, sensor yang dibaca suhu itu sebesar 32,30 dan kelembabannya 65. Dan ketika relaynya on, suhu yang dibaca itu sekitar 34,7 derajat Celcius dan suhu kelembabannya 64. Selanjutnya ada aspek pengembangan bisnis. Di sini ada jenis bisnis. Jenis bisnis ini adalah bisnis yang menyediakan produk untuk dijual sekaligus menawarkan jasa dalam pemasangan produk. Jadi jenis bisnisnya itu kita tidak hanya menjual produk, tapi juga menawarkan jasa untuk meningkatkan kepuasan bagi pelanggan. Selanjutnya ada tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini bertujuan untuk memudahkan pengusaha kafe dalam memonitoring keadaan lingkungan kafe mereka. Produk dalam bisnis ini juga dapat meningkatkan kenyamanan dari pelanggan kafe yang datang ke kafe mereka. Selanjutnya ada sasaran bisnis. Sasaran bisnis ini adalah kafe-kafe yang berada di Jakarta. Sasaran bisnis lainnya yaitu bisa pertokoan dan restoran, tergantung keadaannya, bisa disesuaikan. Selanjutnya ada kompetitor.
dalam hal kompetitor banyak yang menjual produk seperti ini. Namun solusi yang bisa diunggulkan dari usaha atau bisnis yang dibangun ini yaitu kami menyediakan jasa untuk pemasangan atau perangkaian dari alat kami di pemilik kafe tersebut, sehingga memberikan kepuasan terhadap pemilik kafe atau pembeli dari produk kami dan meningkatkan daya jual kami di pasaran. Selanjutnya ada biaya produk dan perancangan. Di sini ada biaya produksinya itu untuk Note MCU sendiri itu harganya satunya 40.000 dan di sini kita menggunakan 2 jadi 80.000. Wemos D1 R2 itu 45.000 satunya. Dari sini menggunakan 2 jadi 90.000. Arduino Uno sebesar 65.000. Sensor PZM004T itu sebesar 100.000 untuk sensor listrik tadi. YFS S201 ini sensor air sebesar 35.000. HCSR04 itu sensor pengunjung. Kita menggunakan 2 jadi 20.000. DHT11 ini sensor suhu dan kelembaban seharga 15.000. MQ2 seharga 15.000. LDR 9x11 mm sebesar 4.000. Buzzer 2 sebesar 4.000. Relay 2 sebesar 20.000. LCD yang digunakan seharga 17.000. Konektor pipa 10.000. Package dari masing-masing sensor 35.000 kita patoknya satu, sehingga kalau 5 175.000. Service wifi 325.000. Service cloud 1.351.280 perak. Jasa pemasangan sekitar 1 juta. Jadi total harga 3.231.280 perak. Biaya per bulan. Di sini terdapat biaya per bulan. Jadi biaya per bulannya itu service wifi sebesar 325.000 yang harus dibayar per bulan, dan juga biaya dari daya yang digunakan. Di sini kita menggunakan Note MCU yang dihubungkan dengan USB, yaitu berjumlah 2. Jadi catu dayanya itu USB sekitar 2,5 watt. Yang digunakan Note MCU, waktu yang digunakan kita memprediksi 24 jam nonstop. Jadi untuk jumlah 2 ini harganya 5.200 dalam sebulan. Dan Wemos D1 R2 ini sama dengan Note MCU ESP8266 menggunakan USB, sehingga catu daya pada Wemosnya 2,5 watt dan harganya itu sekitar 5.200,92 perak. Dan Arduino yang digunakan di sini menggunakan konektor jack sebesar 12 watt, yaitu sekitar catu dayanya itu 9,6 watt yang akan digunakan Arduino Uno. Maka harga dari satu Arduino Uno ini 9.985,77 perak. Dan WiFi router di sini kita menggunakan catu daya sebesar 75 watt untuk dapat beroperasi. Jadi perkiraan harganya itu mencapai 78.013,8 perak. Jadi kalau kita total penggunaan daya harganya itu sebesar 98.401,41 perak. Dan total biaya per bulan sebesar 438,172,01 perak.